Ya. Baik, kita mulai ya Ibu. Iya, mangga. Dimohon untuk ibu-ibu selama persekutuan ini harap di mute mic-nya, kecuali nanti kita kalau ada interaksi ya Bu. Shalom, berkah dalam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh ibu-ibu yang hadir pada Zoom pagi hari ini. Dalam persekutuan pendalaman Alkitab Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah hari Jumat tanggal 25 Maret tahun 2022. Dan selamat datang kembali kepada Bapak Pendeta Eston yang akan melayani kita pada pagi hari ini dalam menyampaikan firman Tuhan. Kita akan memulai persekutuan ini, kita mau persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Dalam memperingati masa Prapaskah ini, kita mau Recording in progress. Kok diam? Ya, maaf Ibu. Saya ada gangguan untuk sinyal. Ya. Dalam memperingati masa Prapaskah ini, kita mau merenungkan kasih Allah yang begitu indah dan begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, yang sudah mengorbankan anaknya, sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersama kita akan angkat sebuah pujian yang menyatakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Demikian pujian kita. Untuk doa pembukaan, saya minta dengan hormat Ibu Lili dari Inspektorat bisa membawa kita di dalam doa pembukaan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Bapak, kalau kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau, kami diberikan anugerah-Mu, kami boleh sehat, kami boleh selalu Engkau cukupkan setiap harinya. Kami bersyukur ya Tuhan, jika Engkau memberikan kami juga kesempatan pada kami semuanya pada pagi hari ini untuk berkumpul bersama secara virtual. Tuhan, kami sangat mengucap syukur ya Bapak bahwa keadaan yang di sekitar kami boleh semakin membaik. Pandemi sudah semakin menurun. Kami mengucap syukur ya Bapak, kami tetap berada di dalam lindungan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami saat ini boleh berkumpul melalui virtual ini. Biarlah Engkau yang memberkati acara pada pagi hari ini. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Eston, untuk dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami semua yang hadir di virtual ini ya Tuhan boleh mengalami berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kami boleh mendapatkan rema dari firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Septi, Deta, biarlah Engkau memberikan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga melalui beliau Engkau memberkati, boleh memimpin kami semua dalam acara ini dengan penuh kuasa-Mu, sehingga kami semuanya boleh terberkati. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan acara pada pagi hari ini semuanya di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik, tiba waktunya kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eston. Sebagai pujian perenungan kita mau angkat sebuah pujian yang menyatakan sebesar apapun pelanggaran dan kesalahan kita, namun saat Tuhan mengampuni, maka Tuhan tidak akan mengingat lagi kesalahan kita. Kita akan mengangkat sebuah pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Eston untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, baik mari kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang sebentar kita mendengar akan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Saya memimpin kita di dalam doa. Allah Bapa di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada kesempatan ini kami bersyukur karena Tuhan menolong kami, walaupun pertemuan kami harus
melalui virtual, tapi kami percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah surut, tidak pernah berkurang untuk memberkati kami. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman, memberkati juga ibu-ibu yang bergabung di seluruh Jawa Tengah ini. Tuhan akan menolong kami sekalian, sehingga baik yang berbicara, baik yang mendengar, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk media yang kami pakai, kiranya tidak ada gangguan, dan sehingga persekutuan kami, ibadah kami, dan terlebih pemberitaan firman Tuhan ini dapat kami dengar, dan nama Allah ditinggi dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, Shalom. Salam. Puji Tuhan, bisa bertemu kembali dengan ibu-ibu untuk kedua kali, kalau tidak salah. Tapi saya senang sekali, walaupun kalau dalam bahasa saya, pertemuan aranggawa. Nah, saya sampaikan sedikit ya. Aranggawa itu artinya hanya bertemu di udara, katanya begitu. Ya tidak jadi persoalan, karena kita percaya bahwa Tuhan tahu persis pergumulan kita. Kita harapkan pertemuan kali ke depan kita akan tatap muka, ya, onsite, sehingga kita bisa bertemu satu dengan yang lain, bisa berjabat tangan satu dengan yang lain. Menyingkat waktu, Bapak Ibu yang diberkati, ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus. Sebagaimana disampaikan bahwa tema kita pada kesempatan kali ini adalah pertobatan berhubungan dengan pra-Paskah. Dan kemudian saya disuruh juga untuk subtema yang sebagaimana ibu-ibu sudah ketahui. Saya coba menghubungkannya supaya kita memahami alur ceritanya. Bapak Ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, pertama-tama kita membaca satu bagian dari firman Tuhan, terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-3. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-3. Ibu-ibu, kalau sudah mendapat, saya membaca demikian firman Allah. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati oleh karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kemudian kita membaca satu bagian lagi dari firman Tuhan, yaitu terdapat di dalam Korintus Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Saya membaca firman Tuhan demikian. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Demikian jauh pembacaan kita untuk dua alamat ayat. Nanti kita akan membaca satu bagian lagi dari firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua. Itu sebentar. Ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, 21 hari lagi kita akan merayakan yang namanya Jumat Agung dan Paskah. Kita membedakannya ya, karena Jumat Agung itu hari sengsara Kristus, dan kemudian Paskah ialah hari kebangkitan
Kristus. Pada zaman purbakala, pada zaman orang Israel, ketika mereka hendak keluar dari Yerusalem, dari Mesir, mereka harus dan diperintahkan makan roti yang tidak beragi dan semacam sayur pahit sebagai lambang gambaran tentang penderitaan yang mereka sudah mengalami beratus-ratus tahun di tanah Mesir. Dan kemudian pada hari Paskah, yaitu sehari setelah Sabat Yahudi, itu ada satu hari yang penting juga, yaitu di mana orang Yahudi diperintahkan untuk melumuri darah anak domba yang disembelih di jenang pintu kiri kanan dan bagian atas, melambangkan tentang kelepasan. Karena pada malam itu diberitahukan bahwa ada malaikat maut, dan barang siapa yang tidak melumuri pintu, jenang pintu dari rumah mereka, mereka semua, yaitu anak sulung dari mereka, akan mati semua. Dan semuanya itu adalah gambaran, lambang daripada pengorbanan Yesus Kristus, di mana ketika Yesus pada Jumat Agung itu Tuhan Yesus mati, disalibkan, darahnya dicurahkan, tubuhnya dikorbankan, dihancurkan. Dan kemudian pada hari yang ketiga, yaitu nanti kita akan merayakannya pada hari yang ke-23, Paskah, artinya hari kebangkitan, hari kemenangan. Bapak, Ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, satu hal yang penting untuk kita renungkan tentang Jumat Agung dan Paskah itu sendiri. Makna daripada Jumat Agung dan Paskah itu sendiri ialah berhubungan langsung dengan kehidupan kita, di mana Kristus datang ke dalam dunia ini hanya untuk satu tujuan, ialah mati bagi dosa-dosa kita. Dan kemudian kita juga percaya bahwa Dia bangkit pada hari yang ketiga. Ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, tentu dua hari raya ini tidak hanya kita melakukannya, merayakannya secara seremonial saja. Ya, saya tidak menyalahkannya. Kita sedang merayakan hari Jumat Agung dan kemudian hari Paskah itu sendiri, karena memang kita harus bersukacita. Tetapi kalau semata-mata pada seremonial, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Oleh karena itu, ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mau memberitahukan kepada kita bahwa Kristus mati untuk dosa kita. Kita dilepaskan dari murka Allah. Kita dilepaskan dari hukuman yang kekal ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini penting sekali untuk saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Keselamatan yang disediakan oleh Allah di dalam Yesus, yaitu pada pengorbanannya, itu tidak sebegitu saja kita menerimanya. Ya, memang itu adalah anugerah Allah, tetapi perlu respon dari kita manusia. Apa respon kita? Di dalam Kisah Rasul yang kita sudah membaca tadi, ketika Petrus berkhotbah, dia menjelaskan
katakan mungkin napak tilas tentang kisah perjalanan orang Israel sejak mereka di Mesir dan sampai mereka masuk tanah Kanaan. Menyebutkan bahwa mereka memahami akan apa yang dijelaskan oleh Rasul Petrus. Sehingga mereka bertanya, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Di dalam pembacaan kita, Petrus katakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus, karya Kristus yang ada di kayu salib, dan kemudian kebangkitannya akan tetap menjadi cerita ketika kita tidak percaya kepadanya. Saya ulangi, Paskah, baik itu mulai dari Jumat Agung sampai kepada kebangkitan Kristus, akan tetap menjadi sebuah cerita belaka ketika kita tidak percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena untuk saya dan untuk ibu-ibu, untuk kita semualah pengorbanan Yesus itu. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, keselamatan pun, saya tidak katakan ini tambahan, tetapi bahagian daripada keselamatan itu. Percaya kepada Kristus tidak hanya sekedar saya percaya kepada Kristus, tetapi perlu juga kita melakukan sesuatu. Apa itu? Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus tadi? Pertama-tama ialah bertobat. Bertobat itu artinya kita harus memisahkan diri kita. Dalam Efesus mengatakan menanggalkan manusia lama. Tidak bisa kita menerima keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus ketika kita masih hidup dalam dosa. Tidak bisa kita katakan, Tuhan, saya percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi biarlah saya juga membawa manusia lama saya. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pengalaman banyak kita melihat. Ada banyak orang Kristen yang mengatakan diri Kristen tetapi tidak memiliki, tidak mencerminkan kehidupan Kristen. Makanya tema kita ialah menghidupi kehidupan Kristen. Artinya bahwa kalau kita sudah percaya Yesus Kristus, kalau kita mengatakan bahwa Kristus kita terima menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, pertama-tama yang harus kita perhatikan ialah kita bertobat, berhenti. Saya ingat ada satu teman saya mengatakan berbalik 180 derajat. Jadi semua manusia lama kita, kebiasaan-kebiasaan yang tidak mencerminkan kekristenan harus ditanggalkan. Dan setelah itu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus. Surga bukan tempat yang campur aduk. Surga merupakan tempat yang kudus. Di sana tidak ada hal-hal yang bersifat manusiawi, yang bersifat kedagingan. Apa yang kita mungkin melakukan di dalam dunia ini, itu tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, kalau kita mau menjadi ibu yang diberkati,
Mari, pertama-tama saya mengajak ibu-ibu, mungkin kita ada kehidupan lama kita, manusia lama kita, kedagingan kita yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Walaupun kita katakan, saya percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita masih hidup dalam dosa. Percuma. Makanya saya katakan tadi, baik Jumat Agung, baik itu Paskah, hanya tinggal cerita. Oleh karena itu, ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, saya percaya bahwa hal ini kita sudah tahu semua. Tetapi persoalannya ialah, apakah kita memang melakukannya? Subtema kita ialah menghidupi kehidupan Kristus. Artinya kehidupan Kristus menjadi kehidupan kita kalau kita katakan bahwa kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kristen untuk pertama kali disebutkan di Antioquia. Itu bukan hasil sayembara. Nama Kristen bukan hasil sayembara. Tidak ada disebutkan pada masa itu ada konsili yang mengatakan mari kita buat sayembara, kita buat nama agama kita. Kemudian muncul seorang pemenang dan kemudian nama kita adalah nama Kristen. Tidak, ibu-ibu. Nama Kristen itu adalah nama julukan. Orang-orang yang melihat orang yang percaya Yesus, ya, ini orang yang bukan Kristen loh ya. Orang lain melihat orang-orang yang mengikuti Kristus persis seperti Kristus yang disalibkan kemarin. Kehidupannya, perilakunya, tingkah lakunya persis sama seperti Kristus yang baru saja disalibkan kemarin. Oleh karena itu, ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, agak naif kalau saya katakan kita sebut diri kita adalah orang percaya, orang Kristen. Tetapi orang akan mencibir kita. Katanya beragama, katanya Kristen. Tetapi kehidupannya jauh langit dari bumi. Oleh karena itu, ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, pada kesempatan ini, dalam rangka kita sebentar merayakan Jumat Agung dan Paskah itu sendiri, supaya benar-benar kita menyimak bahwa kehadiran Kristus ke dalam dunia ini, Dia mengorbankan dirinya hanya mati untuk saya dan ibu-ibu, untuk kita semua. Bayangkan, ibu-ibu, kalau orang melahirkan kan, kalau ibu-ibu melahirkan kan tujuannya apa? Supaya anak besar menjadi, katakan menjadi orang, kemudian kalau bisa dia menjabat satu jabatan penting seperti suami ibu-ibu, dan kalau dia berusaha dia mempunyai usaha yang besar. Kadang-kadang kita tanya anak-anak, nanti kalau besar jadi apa? Jadi dokter katanya gitu ya. Jadi bupati katanya, jadi gubernur. Nah itu tujuan manusia. Tapi kalau Kristus, Allah menjelma menjadi manusia, datang untuk mati. Bayangkan itu. Dia datang untuk mati untuk dosa saya dan Bapak Ibu yang kalau ada Bapak yang mendengar saat ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang indah ini, marilah kita sebagai orang-orang percaya, terutama orang-orang Kristen, marilah kita betul-betul menunjukkan bahwa Paskah yang kita rayakan itu tidak hanya sekedar seremonial, tetapi perlu ada sesuatu yang kita lakukan. Saya katakan tadi ialah pertama-tama bertobat. Tanpa pertobatan, percaya Yesus tidak ada gunanya. Yesus tidak pernah kompromi. Ya, ibu-ibu, kalau misalnya punya suami,
Ya, tentu punya suami semua ya. Ya, tentu ibu-ibu sangat tidak senang kalau ada perempuan lain dekat dengan bapak-bapak kan. Pasti ya. Ya, ini cerita intermezzo aja untuk kita. Pasti tidak senang. Iya. Nah, demikian juga dengan Yesus Kristus. Dia mau supaya kita kudus. Dia tidak mau kita percaya Yesus, kemudian kita juga ada sesuatu kepercayaan lain. Kita hidup dalam kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Oleh karena itu, ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, makanya endingnya kita membaca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Saya membacanya cukup panjang, tapi tidak apa-apa, karena ini penting sekali. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Ayat yang ke-15, penting. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi. Ini jemaat Filipi ini jemaat yang paling rajin menginjil. Rasul Paulus puji mereka. Tetapi ada satu hal yang perlu mereka perhatikan. Ialah supaya kehidupan mereka berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, supaya kehidupan mereka adalah kehidupan Kristus. Karena apa? Ada visi dan misinya. Visi dan misinya ialah ayat yang ke-15 tadi. Karena supaya kita tidak bernoda dan kita menjadi bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Artinya bahwa kita tidak hanya diselamatkan, tetapi Tuhan menginginkan kita agar kita menjadi berkat bagi orang lain, diberkati untuk menjadi berkat. Ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, Allah menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, katakan sekarang bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Tetapi ingat, Tuhan Yesus taruh di pundak kita tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi orang lain. Rasul Paulus katakan bahwa sekarang ini, angkatan sekarang ini sudah bengkok hatinya. Barangkali yang bengkok hatinya itu suamimu, anakmu, saudaramu, atau tetanggamu, atau siapa dia. Jadi kita harus memperhatikan apakah kehidupan mereka sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Dan disinilah kita harus tampil selangkah menjadi terang, bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Jadi ada visi dan misi. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus. Saya kemarin, tadi malam, juga berkhotbah. Akibat pandemi paling tidak ada dua hal yang kita mengalami. Yang pertama, kita selama waktu puncak pandemi COVID-19 kemarin, tidak ada pertemuan.
Kalau kita di kota mungkin kita bisa virtual seperti ini. Tapi kalau di kampung sama sekali stuck. Tidak ada ibadah. Bahkan kalau di tempat kami, jemaatnya ke hutan semua, saudara. Takut dengan pendeta, karena pendetanya terkena COVID-19. Jadi mereka lari ke hutan semua. Takut. Yang kedua ialah karena kita sudah terbiasa dengan virtual, ya, dengan online, kita ya sekarang kan diberi kesempatan, ya, puji Tuhan, Indonesia sekarang untuk beberapa tempat sudah diberi kesempatan untuk onsite, kebaktian tatap muka, dan perlu kita manfaatkan. Kalau kami sudah, ya tetap pakai masker tentu, tapi persentase untuk kehadiran sudah lebih banyak, 75%, begitu. Nah, dalam keadaan seperti ini saya melihat bahwa ini juga merupakan tantangan, bahwa karena kita terbiasa tidak datang ke gereja dan kemudian akhirnya yang terjadi adalah kita malas walaupun ada kesempatan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, apalagi ada banyak hal-hal lain, tantangan-tantangan lain yang mungkin sedang menghadang kita untuk kita tidak beribadah. Dan disinilah kita tampil selangkah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagi kita semua yang mendengar firman Tuhan ini, marilah kita bertekad untuk menjadi berkat bagi suami kita, bagi anak kita, bagi saudara-saudara kita dimanapun berada. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita sudah bertobat. Kita sudah percaya Yesus. Dan sekarang tanggung jawab kita ialah menjadi berkat bagi orang lain. Ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, berapa banyak kesempatan yang ada pada kita, yang kita bisa manfaatkan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Apakah kita dilihat orang lain bahwa kita masih bertahan sebagai orang Kristen, walaupun 2 tahun kurang lebih ini, ya, kita hidup dalam suatu fenomena pandemi COVID yang membuat kita betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kita masih bertahan dan tetap menyebarkan, menyampaikan, merefleksikan kabar sukacita, yaitu pengorbanan Kristus. Dia mati, kemudian dia bangkit untuk saya dan untuk ibu-ibu sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, sehingga sekali lagi saya mau mengatakan kepada kita, Paskah hanya tinggal cerita. Ketika kita tidak betul-betul merefleksikan Paskah itu dalam kehidupan kita. Saya sepakat dengan tema yang disampaikan kepada kita. Perlu bertobat. Tanpa kita bertobat, Paskah bukan milik kita. Tanpa kita menerima Yesus Kristus, percaya akan pengorbanannya yang menguduskan kita dari dosa. Tanpa semuanya itu, Paskah tinggal seremonial. Paskah tinggal cerita. Tapi saya yakin dan percaya, kita yang hadir pada saat ini, walaupun saya katakan tadi, kita ini hanya pertemuan di angkasa katanya begitu ya. Itu istilah saya tadi. Tetapi saya percaya firman Tuhan yang kita sudah mendengar pada kesempatan ini
akan menjadi rema di dalam kehidupan kita. 21 hari lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan kemudian hari yang ke-23 kita merayakan Paskah. Marilah kita sungguh-sungguh menyimak perayaan itu, menghayati perayaan itu dengan melihat kepada diri kita. Jangan melihat orang lain dulu. Saya ingat dulu ada teman saya di Lembaga Pelayanan Mahasiswa, LPMI. Dia katakan begini, banyak orang sekarang ini katanya doanya doa tidak bertanggung jawab. Apa doa tidak bertanggung jawab? Dia bilang doa tidak bertanggung jawab itu adalah begini. Tuhan, tolong suami saya, ubah hatinya. Ini doa yang tidak bertanggung jawab katanya. Ya kadang-kadang kan kita ya seperti itu ya. Kita berdoa, Tuhan ubah hati anak saya yang sekarang makan narkoba. Ya, hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Menurut beliau ini doa yang tidak bertanggung jawab. Doa yang bertanggung jawab adalah Tuhan, tolong suami saya melalui saya. Jadi Allah perlu mitra. Allah mau menyelamatkan semua orang. Mau mengubah hati suami kita. Mau mengubah hati anak kita. Mau mengubah hati saudara kita. Tetapi melalui kita. Ya, bisa saja Tuhan. Dia katakan semua bertobat, semua dikuduskan. Bisa saja. Tetapi apakah itu balance dengan dosa yang dilakukan oleh manusia? Tidak bisa, harus dibayar mahal. Dan kita yang sudah mendapat keselamatan itulah, kita harus pergi memberitakan Injil. Tuhan, ubah hatinya melalui saya. Dan ibu-ibu harus menjadi berkat bagi suamimu. Ibu-ibu harus menjadi berkat bagi anakmu. Ibu-ibu harus menjadi berkat bagi tetanggamu, bagi teman sekerjamu. Jangan gara-gara orang nanti katakan begini, jangan dekat-dekat dengan ibu itu. Ibu itu judes. Ya, wah ini kalau ada kata seperti itu, wah sangat menyakitkan itu ya. Tapi alangkah enaknya kalau ada orang katakan, wah ibu itu bagus sekali. Kalau dia ngomong itu rasanya kita adem ayem gitu ya. Jadi kita rasanya ada semangat gitu ya. Jadi ini yang perlu, ini yang diperlukan. Jadi dari Paskah yang kita rayakan nanti, kita akan diberkati untuk menjadi berkat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hamba terbatas menyampaikan firman ini. Tetapi Roh Kudus yang mengilhami firman ini akan menjelaskannya, akan menguraikannya, akan memeteraikannya di dalam hati kami masing-masing. Sehingga setiap pribadi kami yang mendengar firman Tuhan ini akan dan diberkati oleh Allah. Kami hamba berdoa untuk ibu-ibu yang mungkin punya pergumulan, mungkin suaminya, mungkin anaknya. Kami mohon kiranya Tuhan akan menolong. Beri wibawa surgawi bagi ibu-ibu, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain. Atau mungkin ada ibu-ibu yang hadir pada saat ini, yang punya pergumulan. Kami juga mohon kiranya Tuhan akan tolong. Belum kenal Engkau dengan sungguh-sungguh, masih hidup dalam keadaan manusia lama, masih hidup dengan keadaan kedagingan ini. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa untuk ibu-ibu ini. Kiranya Tuhan akan menolong dia dan jamah hatinya. Dan pada saatnya ibu ini akan bersaksi, akan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk persekutuan atau persatuan Dharma wanita ini. Kiranya Tuhan akan memberkati pemimpin, staf. Tuhan akan memberkati
supaya mereka dapat mengurus persatuan ini dengan baik dan tidak hanya dalam hal-hal sekuler, tetapi dalam hal-hal rohani. Kami berdoa untuk suami-suami. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Dan ibu-ibu yang mungkin yang juga karir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ada di antara mereka yang mungkin dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau lepaskan mereka dari kuasa roh jahat, kuasa sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, sepanjang pekan ini. Tuhan akan menolong kami. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Eston yang boleh melayani kita dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah kita semua yang mendengarkan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Untuk meneguhkan firman Tuhan yang sudah kita dengar, kembali kita akan mengangkat sebuah pujian sebagai janji kita kepada Tuhan. Bahwa kita akan meninggalkan kehidupan lama kita dan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Bersama-sama kita akan mengangkat sebuah pujian seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
Demikian pujian kita sebagai janji kita kepada Tuhan, bahwa kita akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dengan doa syafaat dan doa berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Eston. Berikut bahan doa yang akan kita naikkan. Yang pertama, untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan jajarannya. Kemudian kita berdoa untuk pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, untuk Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan segenap jajarannya. Kemudian kita berdoa untuk persekutuan kita, PA Kliwonan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah, supaya tetap kompak, tetap solid, dan juga kita berdoa semakin banyak jiwa-jiwa yang akan mengikuti persekutuan ini, banyak ibu-ibu yang bisa bergabung, dan juga bisa diberkati melalui persekutuan ini. Kemudian kita juga berdoa untuk kesehatan kita semuanya, dan juga keluarga kita. Dan ini ada titipan doa. Pertama dari Ibu Erina, titip doa untuk adiknya yang sedang pemulihan pasca operasi empedu. Kemudian berdoa untuk kesehatan anggota keluarga yang sedang sakit. Kemudian ada Ibu Sugeng, berdoa untuk anak Ibu Sugeng supaya segera diberi keturunan. Jadi ada 2 titipan dari Ibu Erina dan Ibu Sugeng. Bila ada ibu-ibu lain yang ingin menambahkan bahan doa, ya, baik, kalau tidak ada, minta dengan hormat kembali Bapak Pendeta Eston bisa berdoa untuk doa syafaat dan doa berkat sekaligus menutup persekutuan kita pada pagi hari ini. Baik, ibu-ibu, kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, dimanapun ibu-ibu berada, kita satu hati, kita mengusung pokok-pokok doa yang telah disampaikan tadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada kesempatan ini sekali lagi kami menghampiri hadirat-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, kami berdoa untuk para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RT, RW, dan seluruh aparatur sipil negara, seluruh pegawai-pegawai negeri. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, terlebih anak-anak Tuhan yang duduk di instansi pemerintah, agar mereka menjadi berkat bagi teman sekerja mereka. Kami berdoa, kiranya Tuhan akan menolong Bapak Presiden kami, kiranya memberi hikmat dan budi bagi dia. Ada banyak tantangan dan halangan, ada banyak persoalan yang sedang dihadapi di masa sekarang ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberi dia akal budi dan hikmat bersama dengan para menteri yang menjadi kaki tangan. Kiranya Tuhan akan memberkati. Bapa di sorga, kami berdoa, kalau ada orang-orang yang berniat jahat, yang tidak sepakat dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah kami, mohon kiranya Tuhan mengurungkan niat mereka untuk tidak melakukan apa yang mereka hendak lakukan. Biarlah mereka kembali sadar, bergabung, membangun negeri tercinta, negara Republik Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah. Kami berdoa untuk Pak Ganjar dan semua aparatur sipil negara yang ada di bawahannya. Kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan menolong, sehingga dia pun diberi hikmat dan budi oleh Tuhan. Sehingga apapun yang diprogramkan, dikerjakan, berhasil oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk pergumulan dan persoalan yang kami menghadapi sekarang ini. Ialah kelangkaan minyak goreng dan gula. Kiranya Tuhan akan tolong supaya Tuhan juga membuka jalan, supaya masyarakat tidak
berlarut-larut dalam persoalan yang terjadi. Dan dengan demikian melalui kerja keras dari pemerintah, maka masyarakat dapat teratasi persoalan dan pergumulan. Bapa di surga, kami berdoa sekali lagi untuk Persatuan Dharma Wanita Provinsi Jawa Tengah. Kiranya Tuhan memberkati pengurus. Kiranya Tuhan akan memberi mereka hikmat dan budi, dan mereka dapat mengurus atau melaksanakan tugas mereka dengan baik. Terlebih kami berdoa untuk seluruh anggota Dharma Wanita di Provinsi Jawa Tengah ini. Karena Tuhan akan tolong, terlebih bagi ibu-ibu, anak-anak Tuhan yang percaya Yesus, agar mereka menjadi berkat. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk beberapa saudara kami yang tadi sempat disebutkan namanya karena mengalami gangguan kesehatan. Kami percaya walaupun kami tidak menyebutnya kembali, kami percaya Tuhan menolong, Tuhan hadir. Tentu kerinduan mereka akan dipulihkan, mereka akan disembuhkan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam nama Yesus Kristus kami usung mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau jamah mereka oleh bilur-bilur-Mu. Engkau akan mengurapi sehingga mereka disembuhkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk ibu yang lain yang mungkin sedang juga terganggu kesehatannya, baik yang ada di rumah maupun yang mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menguatkan, meneguhkan iman mereka, sehingga pada saatnya Tuhan memulihkan mereka dengan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna dari Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pergumulan setiap ibu-ibu di dalam rumah tangganya masing-masing. Kami mohon kiranya biarlah ibu-ibu menjadi tiang rumah tangga, menjadi berkat bagi suami, menjadi berkat bagi anak-anak, menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga ibu-ibu yang mendengar, yang bergabung dalam persekutuan pada saat ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan sekali lagi kami mohon pertolongan-Mu. Engkau akan memberkati kami sepanjang hari ini. Ibu-ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita telah menyelesaikan persekutuan kita telah memuji Tuhan, kita telah berdoa, dan bahkan kita telah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mendengar setia akan firman Tuhan. Oleh karena itu, kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, persekutuan yang ada di dalam Yesus Kristus, dan penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita, memelihara kita sekarang ini sampai hari Maranatha, Kristus melantik kita sale-salenya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, sebagai penutup dari rangkaian persekutuan kita, kami persilahkan Ibu Ati ada atau Ibu Hanung yang menggantikan untuk menyampaikan pengumuman dan lain-lain. Ibu Ati tidak ada ya, Bu ya? Atau Ibu Hanung? Monggo Ibu Hanung. Ya. Ya, saya setuju juga sekali dengan Bapak Pendeta Pak Stan, bahwa inilah saat kita selalu diberi kesempatan pada Tuhan. Saya sendiri merasa saya sangat dikasih itu, karena selalu diberi kesempatan untuk lebih baik, untuk bertobat,
pertobatan tanpa perubahan adalah sia-sia belaka. Itu yang saya maknai. Kene lho Dalam Mas apa pertobatan ben maksudnya ben ketok. Iki ketok lho Mas. kita. Langsung di WA ya? Heeh. WA. Ya, WA aku ya. Demikian Mbak Gita, dan sekalian saya ini izin ya Mbak Gita, karena saya di perjalanan. Mungkin nanti kalau sinyalnya tidak baik, untuk pertemuan bulan depan, nanti yang bertugas dinas perhubungan untuk pembawa firmannya adalah Romo, dan temanya adalah Kerajaan Allah. Nanti oleh Romo Bono. Terima kasih kita. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu Hanung. Ya, saya ulangi ya untuk petugas PA Kliwonan bulan depan adalah dari Dinas Perhubungan. Demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang bertugas dan yang sudah membantu dalam pelayanan di PA Kliwonan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu lagi ibu-ibu semuanya di kesempatan persekutuan kita bulan depan, dan juga sekali lagi terima kasih untuk Bapak Pendeta Eston yang boleh melayani kita pada pagi hari ini dalam menyampaikan firman Tuhan. Demikian, terima kasih. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan untuk ibu-ibu yang mau meninggalkan ruang Zoom kita. Terima kasih Bu Ya, Deta. foto bersama Mbak. Oh iya. Monggo Mas Adit minta tolong. Atau Mbak Lili. Ya Bu, ini saya juga sambil screenshot. Oh nggih, ya. Silahkan ibu-ibu semuanya kameranya di-on-kan. Kita foto bersama. Sudahkah? Sudah, di saya sudah. Oh nggih. Mas Adit sudah? Ya, sudah Bu. Oh ya. Oke. Demikian ibu-ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di persekutuan PA Kliwonan bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Matur nuwun Bu Deta, matur nuwun Pak Pendeta. Terima kasih, Bu Agus. Tuhan berkati.